Materi kali ini masih kelanjutan dari sesi sebelumnya, ya. Jadi misalkan kali ini saya akan coba ya menyalin file sampel table for layout yang sudah disediakan di folder XHTML dan CSS, ya. Saya salin misalkan ke folder dokumen. Nah, namun kali ini kita coba ganti namanya menjadi sampel saja. Oke. Berikutnya kita coba buat paragraf baru di file resource.htm ya. Misalkan kita tuliskan ya, tulisan seperti ini. Dan pada tulisan ini ya, kita akan menambahkan hyperlink. Jadi kita tambahkan tag A ya. Di sini juga kita tambahkan tag A penutup. Hyperlink yang akan kita buat kali ini ya adalah hyperlink untuk membuka file sampel.htm yang ada di folder dokumen. Ya. Dan kalau Anda perhatikan ya, file resource.htm yang merupakan file yang berisi hyperlink yang bersangkutan itu tidak satu jalur dengan ya folder dokumen ini. Jadi berbeda ya jalurnya. Walaupun antara folder dokumen dan folder ini ya masih dalam satu folder yaitu folder XHTML dan CSS. Kalau saya coba ilustrasikan ya, hierarki dokumennya adalah seperti ini. Jadi pada folder XHTML dan CSS atau boleh kita katakan sebagai root directory itu terdapat beberapa folder. Di antaranya ada folder dokumen, folder-folder, kemudian folder image, dan beberapa file seperti file wdp.htm, contoh.htm, kemudian file teks, dan sebagainya. Ya. Nah, yang akan kita fokus perhatiannya adalah ini. Jadi, resource.htm ini kan berisi hyperlink yang akan kita buat. Sedangkan target filenya adalah ini, ya, sample.htm. Ya, seperti yang Anda lihat di sini, jalurnya berbeda. Ya, namun masih dalam satu folder root directory. Ya. Nah, kalau Anda hitung jumlah level folder dari file ini ke root directory ini kan 2 folder ya. 1, 2. Oke. Oleh karena itu ketika kita nanti menuliskan alamat relatif pada tag href-nya maka kita menulisnya adalah seperti ini. Jadi kita tulis href dulu. Ya, jadi kita mundur 2 folder dulu ya. Yaitu ditandai dengan tulisan seperti ini. Titik-titik garis miring titik-titik 2 kali ya. Kita mundur 2 folder, kemudian baru kita namakan folder tempat disimpannya file target yaitu dokumen dan nama filenya sample.htm. Dokumen. Oke, kita save. Kita coba refresh dulu di file resource-nya. Kita coba klik ini. Ternyata file not found. Ini mungkin salah nama ya. Coba kita klik kanan. Properties, change. Oh, ternyata nama filenya sample.html, bukan .htm. Oke, kita tambahkan di sini html. Ya. Kita save. Kita coba back dulu. Kita refresh. Kita klik. Nah, bisa ya. Oke, saya back. Jadi, seperti inilah contoh menuliskan alamat relatif. Ya. Jadi, kita mundur dulu. Ya, tergantung berapa folder dari file yang berisi hyperlink ke root directory. Setelah itu baru dituliskan nama folder tempat disimpannya file target. Bentuk seperti ini kalau ya file targetnya tidak satu jalur ya. Oke, sekarang saya back dulu. Nah,
Ya, jadi inilah contoh lain penulisan ya, relative fat. Intinya kita harus menuliskan dulu ya tanda untuk kembali ke root directory, baru setelah itu menuliskan folder dan file target atau file tujuan.